Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video presentase mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, kenikmatan Islam dan ilmu pengetahuan dapat kita rasakan sampai sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video presentase mata kuliah Ekonomi Mikro, di mana di sini terdiri dari sesi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Harlin, NIM B1A1 19025 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja kita menuju pada pokok pembahasan. Yang pertama, permintaan Marselin materi 2. Di mana di sini kita akan menjelaskan tentang permintaan Marselin. Di sini terdiri dari 4 inti pokok pembahasan. Pertama, menjelaskan apa yang dimaksud dengan permintaan Marselin. Kedua, menjelaskan mengapa budget lain sebagaimana gambar di bawah bergeser ke kanan. Tiga, menjelaskan dan menunjukkan apa yang dimaksud dengan PCC. Yang keempat, menjelaskan dan menunjukkan penurunan kurva permintaan Marselin sebagaimana gambar di bawah. Langsung saja pada jawaban. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan permintaan Marselin? Fungsi permintaan Marselin adalah permintaan atas barang oleh konsumen dengan asumsi bahwa pendapatan konsumen tetap. 2, mengapa budget lain bergeser ke kanan? Karena apabila kita mengubah harga barang X namun harga barangnya tetap, pendapatan dan preferensi konsumen tetap, maka kita bisa menggambarkan kurva lurus PCC. Yang ketiga, menjelaskan dan menunjukkan apa yang dimaksud dengan PCC. Sebuah kurva pada teori perilaku konsumen yang menghubungkan titik keseimbangan konsumen harga ketika harga suatu barang berubah, di mana pada kurva di samping ini. Lanjut ke poin 4, menjelaskan dan menunjukkan penurunan kurva permintaan Marselin sebagaimana gambar di atas. Langsung saja, pada diagram di atas kurva PCC diperoleh dari titik 4 singgung IC dengan garis anggaran setelah garis anggaran berotasi akibat perubahan harga barang X saja. Kurva permintaan diturunkan dari kurva PCC. Dari titik-titik persinggungan di atas, kita dapat mencatat tingkat harga barang X dan jumlah barang X yang dibeli. Pada gambar di atas, titik keseimbangan B diperoleh pada garis anggaran JK. Pada garis ini berlaku harga barang X sebesar Rp200.000, K jumlah barang X yang dibeli adalah 2 unit. Jadi pada harga X Rp200.000 per unit, jumlah X yang akan dibeli sebanyak 2 unit. Informasi ini kita petakan ke dalam diagram bahwa titik keseimbangan yang baru adalah B dengan jumlah barang X yang diminta sebanyak 6 unit. Dengan demikian, pada diagram di atas tersebut kita peroleh jumlah X yang dibeli sebanyak 6 unit pada harga Rp100.000 per unit. Demikian seterusnya untuk tingkat harga yang lainnya. Langsung saja kita menuju pada pokok pembahasan, optimasi output materi 2. Adapun inti
pokok pembahasannya. Yang pertama, menjelaskan konsep optimasi output-output. Yang kedua, menjelaskan mengapa perusahaan melakukan optimasi output-output. Yang ketiga, menjelaskan apa yang dimaksud optimasi kombinasi output dengan kekangan atau kendala. 4. Menjelaskan syarat kombinasi output optimal. 5. Menjelaskan contoh dari adanya informasi produksi di atas, di mana letak output Y1 dan Y2 yang optimal dan mengapa dikatakan optimal. 1. Langsung saja pada pokok jawaban. A. Produsen diharapkan untuk mengambil keputusan di mana dijumpai keadaan output yang tetap atau tidak dapat diubah-ubah. B. Dalam hal ini keputusan optimasi menyangkut segala upaya agar produk-produk yang dihasilkan dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menjadi maksimum, dan dengan biaya input yang tetap akan memperoleh keuntungan yang maksimum. C. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui keputusan yang mendasarkan pada pertimbangan optimasi output produk-produk. D. Sifat khusus yang penting diketahui jika produsen ingin mengkombinasikan output adalah bentuk hubungan output tersebut. Lanjut pada poin 2. Menjelaskan mengapa perusahaan melakukan optimasi output. Karena setiap perusahaan akan berusaha memaksimalkan keuntungan atau dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Perusahaan mengharapkan hasil yang terbaik dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, namun dalam mengatasi permasalahan dengan teknik optimasi jarang menghasilkan suatu solusi yang terbaik. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi berada di luar jangkauan perusahaan. Lanjut pada poin 3. Menjelaskan apa yang dimaksud optimasi kombinasi output dengan kekangan atau kendala. Optimasi kombinasi output dengan kendala pada dasarnya merupakan persoalan dalam menentukan nilai variabel suatu fungsi menjadi maksimum atau minimum dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Keterbatasan-keterbatasan itu meliputi input atau faktor-faktor produksi seperti modal, bahan baku, tenaga kerja, dan mesin. Optimasi produksi dengan kendala perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala pada fungsi tujuan karena kendala menentukan nilai maksimum dan minimum. Langsung saja kita menuju pada poin 4. Menjelaskan syarat kombinasi output optimal. Yang pertama, syarat pertama berupa syarat keharusan atau necessary condition, di mana di sini petani harus mengetahui dengan pasti hubungan antar input yang digunakan atau bentuk kurva is produksi dan daya substitusinya, dalam hal ini DSM atau DSR, X1 atau X2. Kedua, berada syarat kecukupan sufficient condition, di mana di sini mencari tingkat produksi yang memberikan daya substitusi sama dengan rasio harga kedua input tersebut. Lanjut ke poin kelima. Menjelaskan contoh dari adanya informasi produksi di samping, di mana letak output Y1 dan Y2 yang optimal dan mengapa dilakukan optimal. Langsung saja. A. Berdasarkan tabel di atas, kombinasi produk bibit ayam pedaging 1.800 ekor dengan bibit ayam petelur 2.800 ekor mencapai optimum dengan nilai produk yang maksimum sebesar 1.800 ekor kali Rp560.000 per ekor tambah 2.800 ekor kali Rp400.000 per ekor, di mana di sini kita akan mencapai titik maksimum
2.128.000. B. Kombinasi lain akan memperoleh pendapatan yang lebih kecil kecuali kombinasi bibit ayam pedaging 1.300 ekor dengan bibit ayam petelur 3.500 ekor yang ternyata pendapatan outputnya sama. Dalam kasus ini, dua kombinasi tersebut dapat dipilih oleh produsen dalam prakteknya. Namun demikian, secara teori produsen akan lebih menyukai kombinasi yang mendapatkan MRPT sama atau mendekati nilai RH-nya, mengingat sudah ada niat untuk mengganti Y2 dengan Y1. Demikianlah presentasi materi video sesi pertama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dapat menjadi nilai baik bagi kita semua dalam presentasi video kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.